Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kandang hewan unik teman-teman. Sekarang kita mau buat kandang ternak murai batu poligami ya teman-teman. Oke, lanjut kita pemasangan kerangka dasar ya teman-teman. Kita pemasang kerangka dibagi dua ya. Untuk tengahnya itu nanti sekat bongkar pasang ya teman-teman. Untuk penjodohan bisa untuk sekat poligami juga bisa. Kita lanjut pemasangan pintu-pintunya teman-teman. Pintunya itu kita bagi dua aja, tinggi kurang lebih 75 cm. Nah, pintu kecil itu 20 kali 15 cm ya teman-teman, dan di atas itu kita spare buat glodok ukuran 20 kali 25 cm teman-teman. Oke, untuk pintu tempel yang kecil itu kita buat depan belakang paten teman-teman. Jadi walaupun cuma nempel seperti itu tapi kokoh. Kita set untuk yang kiri kanan itu untuk keramba ya teman-teman, keramba, pintu keramba. Oke, lanjut kita pemasangan panjang ke belakangnya teman-teman. Nah, ini udah kerangka bagian yang belakang ya, kerangka bagian belakang. Lanjut kita pasang palangan yang untuk lebar ke belakang teman-teman. Lebarnya ini 80 cm teman-teman. Jadi panjangnya 1,5 meter, lebarnya ke belakang 80 cm, tingginya itu estimasi 1,7 meter teman-teman. Oke, ini lantainya kita buat yang kita pasang awal itu untuk lantai ya teman-teman, bagian bawah lantainya dan kiri kanan. Nah, ini lanjut kita pemasangan untuk palangan dinding ya teman-teman, sekaligus kita pasang juga palangan sekat-sekatnya, nanti tinggal melanjutkan teman-teman. Oke, proses perakitan kerangka antara depan dan belakang ya teman-teman. Nah, ini deh. Jadi nanti kita tinggal ngeripet aja teman-teman. Posisinya itu udah disesuaikan sesuai tempat-tempatnya teman-teman. Jangan lupa untuk peripetan itu pakai siku ya teman-teman. Jika proses ini tidak pakai siku, biasanya nanti kandangnya miring-miring teman-teman. Jadi disarankan itu memakai siku agar posisi kandangnya nanti setelah jadi kerangkanya itu presisi juga teman-teman. Jadi enggak goyang-goyang, enggak miring-miring juga, enggak perlu ganjal-ganjal teman-teman. Oke, ini sudah jadi kerangkanya, sudah kelihatan kandang, pasti masih teman-teman pasti udah mengira lah kandangnya akan seperti apa. Oke, ini untuk pintu pakan, nanti kita buatkan lagi tempat wadah pakannya di bawahnya agar tidak repot-repot teman-teman. Lanjut kita pemasangan kawat ya teman-teman. Pemasangan kawat seperti biasa, kalau yang sudah sering nonton tuh pasti paham ya teman-teman. Posisinya tuh ditarik menarik teman-teman. Kita lanjut pemasangan siku ya teman-teman. Setelah pemasangan kawat rapi, lanjut kita pemasangan siku-sikunya teman-teman. Oke, kita pemasangan sikunya lanjut. Jadi kandangnya terlihat rapi dan enggak tajam-tajam teman-teman. Sip, hampir selesai kita pemasangan siku. Dan posisi kandangnya itu kita kasih palangan lagi ya teman-teman, agar nanti jika menaruh bak keramba itu tidak melengkung ya kawatnya teman-teman. Lanjut kita pemasangan dinding kiri kanan ya teman-teman. Dindingnya itu terbuat dari bahan HPL teman-teman, bahan HPL yang seperti papan tulis teman-teman, whiteboard ya teman-teman. Nanti kita lapisi lagi bagian luarnya itu dengan karpet aluminium, jadi otomatis tahan air teman-teman, dan juga meredam panas dari luar teman-teman, karena kita pakai karpet aluminium. Bagian dalamnya rapi, mengkilap, bisa dilap. Nah, bagian luarnya tahan air dan tahan panas teman-teman. Oke, ini proses pemasangan kawat bagian belakang, dan lanjut pemasangan sikunya teman-teman. Kita konsisten pakai pemasangan kandang itu menggunakan siku aluminium ya teman-teman, agar hasilnya itu memang benar-benar
rapih lah teman-teman. Setidaknya itu safety untuk kita teman-teman, tidak berbahaya untuk penggunanya dan lingkungan sekitar teman-teman. Oke, ini lanjut kita pemasangan karpet aluminiumnya teman-teman. Yang tadi sudah kita pasang melamin, kita lapisi dengan karpet aluminium agar meredam panas, juga tentunya agar tahan air teman-teman. Sip. Setelah itu lanjut kita peripetan karpet, pemasangan karpet kita potong, lanjut pemasangan kawat bagian depannya ya teman-teman. Pemasangan kawat bagian depan kiri dan kanan sudah kita pasang teman-teman. Oke, pintu-pintunya sudah dirapikan teman-teman. Siap. Oke, lanjut kita pemasangan siku-sikunya ya teman-teman. Siku-siku di lubang-lubang glodok, lubang-lubang pintu semua kita full siku teman-teman. Kiri kanan depan belakang full siku. Selagi masih ada celah, ada potongan-potongan kawat, itu full kita siku semua teman-teman, agar kandang itu rapi, safety teman-teman. Jangan sampai saat pembersihan, saat kita beroperasi di sekitar kandang itu terjadi kecelakaan karena ada holo atau kawat yang terkena tangan teman-teman. Oke, lanjut kita pemasangan siku dinding sebelahnya sudah hampir selesai teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, bukan aluminium ya, ini karpet ya teman-teman, karpet aluminium. Jadi jangan salah kaprah, kadang ada yang tanya itu, wah itu nanti panas tuh mati. Jadi itu bukan aluminium teman-teman, ini karpet aluminium meredam panas teman-teman. Fungsinya untuk meredam panas, tentunya juga tahan air teman-teman. Jadi sangat aman, bahannya sangat rekomendasi untuk ternak. Oke, sekarang kita mulai perakitan pintu-pintunya teman-teman. Pintu-pintu kecilnya sudah mulai kita rakit. Ini untuk pintu yang kecil ya, yang 20x15 tadi ya teman-teman. Pintu kecilnya kita pemasangan pakai plat galvalum. Oke, kita rakit. Engselnya kita pakai satu engsel aja ya teman-teman. Ini slotnya ini udah bisa untuk dipakai buat gembok ya teman-teman. Slotnya udah bisa buat gembokan. Oke, sip. Pintunya sudah terpasang, slotnya sudah terpasang teman-teman. Lanjut kita pemrosesan pintu. Ini pintu keramba ya teman-teman. Pintu keramba kurang lebih 35 cm kali 15 cm ya bingkainya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut kita pemasangan. Sip. Jadi di bagian palangnya, di bagian tengahnya tuh kita kasih palang juga ya teman-teman. Oke, lanjut kita pemasangan pembuatan pintu utamanya ya teman-teman. Pintu utamanya itu 70 cm lah, kurang lebih 70 cm karena ini kandangnya kecil ya, dibagi dua, ini kurang lebih 35 cm teman-teman lebarnya. Menyesuaikan kandang aja nih. Harusnya ini tadinya ini kandang ini mau dibuat jadi satu ya teman-teman, tapi ternyata pembelinya ini berubah menjadi disekat dua teman-teman, untuk prepare cadangan buat nanti bisa dipoligami, satu jantan dua betina ya teman-teman. Rencana sih awalnya ini untuk satu pasang, namun ada perubahan, jadi ukurannya tetap namun dibuat menjadi dua sekat untuk bisa poligami teman-teman. Bisa juga untuk satu pasang dan juga bisa juga untuk poligami teman-teman. Oke, lanjut kita pemasangan pembuatan glodoknya teman-teman. Glodoknya itu 25 cm ya teman-teman. Yang ini agak panjang karena awalnya itu untuk mengurai ekor panjang teman-teman. Kita kasih lebih panjang sedikit, glodoknya 25 cm. Lebarnya tetap masih sekitaran 15-16 cm, tingginya 20 cm ya teman-teman.
pembeli minta glodoknya agak panjang karena katanya murai yang akan di ternak itu murai ekor panjang, kurang lebih ekornya itu 30 cm katanya teman-teman. Jadi glodoknya kita buat agak panjang sedikit, menyesuaikan teman-teman. Oke, finish, sebentar lagi udah jadi. Kita pasang bagian depannya, red, sudah jadi. Ini pembuatan glodok kita pakai triplek natural semua ya teman-teman. Nah, triplek natural agak lebih natural semua teman-teman. Oke, kita proses pembuatan pintu, sip, sudah jadi, tinggal ngeset untuk pintunya. Sekarang kita lanjut pemasangan pintunya ya. Bahan bagian depan ini kita pakai ACP ya teman-teman, tahan airnya, bukan tripleknya. Ada ACP tahan air, tentunya awet, tahan lama teman-teman, anti jebol nih teman-teman bahannya. Kita pasang juga gembokan slot yang bisa digembok teman-teman agar safety juga, kandangnya tidak mudah dibongkar teman-teman. Oke, sip, sebentar lagi finish. Kita untuk kandang ini kita memakai 4 glodok ya teman-teman, 2 glodok buatan saya dan 2 glodok itu pakai yang bahan kayu teman-teman, agar lebih natural kelihatannya teman-teman. Oke, sudah jadi, tinggal kita pasang satu lagi glodoknya. Yang satu tadi udah kita pasang. Oke, sip, tinggal dimasukin lagi nih teman-teman. Glodoknya bisa dicabut dari luar teman-teman, sip. Sekarang kita proses pembuatan laci kotoran teman-teman. Laci kotoran itu terbuat dari bahan plat galvalum teman-teman. Tentunya bahannya anti karat, tahan air teman-teman. Tentunya tahan lama, nggak mudah jebol. Jadi bahannya bukan triplek ya teman-teman. Jika terkena air dipastikan awet, lebih awet dan tahan lama teman-teman. Kita juga proses peripetan full sisi, kita ripet teman-teman, sip. Sekarang kita pasang tarikannya teman-teman, tarikan laci kotorannya kita pasang. Oke, sudah. Nah, ini ada yang beda dengan kandang ini teman-teman. Kandang ini custom bagian atapnya itu pakai akrilik teman-teman, jadi biar tembus sinar matahari teman-teman. Kita pakai akrilik, kerangkanya tetap kerangka kita pakai hollow, atap full akrilik, dan kita tutup lagi bagian atasnya pakai plat galvalum untuk menghalangi cahaya dalam glodok teman-teman. Jadi atapnya full akrilik teman-teman, full kaca teman-teman, bukan kaca ya, akrilik ya teman-teman. Tapi kita lapis full akrilik, dilapis kawat dan dilapis plat galvalum lagi teman-teman bagian atasnya untuk melindungi cahaya langsung ke sarang, ke glodok teman-teman. Oke, kita lanjut pemasangan penguncinya teman-teman. Jadi atap tuh bisa bongkar pasang teman-teman. Kita pemasangan penguncinya kiri kanan depan belakang. Oke, sip, atap sudah dipasang, tinggal di sekrup pakai baut, atap bisa dibongkar pasang teman-teman. Oke, sudah jadi, ini sip. Oke, ini glodoknya, glodok tambahannya dari belakang ya teman-teman. Posisi ini glodok yang kita buat di atas, glodok tambahan di bawah. Oke, sudah jadi, finish ya teman-teman. Ini glodoknya, sip, glodok atas, visualnya full list ya teman-teman. Oke, ini untuk skat poligaminya ya teman-teman, bisa dibuka dari luar ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah mau menonton teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Oke, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.